Haleluya, haleluya. Assalamualaikum bishim habasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Dan saudaraku, sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Imlek di tahun 2023 ini. Sehat, sukacita, dan sukses selalu buat saudara semuanya. Dan kongsi facai. Dan saudaraku, kali ini kita akan membahas mengenai dua orang. Yang pertama, Agustan, dan yang kedua, Bang Tamparagi. Nah, pertanyaan saya, kenapa Agustan diazab sedangkan Tamparagi tidak? Dia masih sehat, dia masih sukacita, dia masih melakukan aktivitas, dia tidak mengalami apapun dan tidak mengalami kekurangan satu apapun, malah tambah diberkati, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan yang paling penting adalah dia selalu sukacita dalam hari-hari ini di saat melakukan pelayanan di media sosial khususnya saudara. Sementara saudara kita Agustan dari seberang sama-sama menentang Tuhan. Tamparagi menentang Tuhannya Agustan. Agustan menentang Tuhannya yang diimani oleh saudara kita Tamparagi, yang khususnya juga kita imani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Agustan dia marah sekali. Kenapa Agustan sampai kentutin Alkitab Bapak Ibu? Itu dikarenakan dia begitu marah ketika melihat video Tamparagi. Di saat Tamparagi menentang Tuhannya Agustan, lalu timbul amarah, timbul kegeraman, timbul kebencian, akhirnya sakit hati, lalu Agustan menentang Tuhan Yesus. Tidak sampai di situ saja. Dia ambil itu Alkitab yang katanya simpul atau covernya saudaraku, dia tempatkan di pantatnya. Tetapi di saat dia tempatkan di pantatnya itu cover Alkitab, mulut daripada si Agustan berkata, ketika saya kentutin Alkitab, apakah saya mengalami azab? Kita lihat ya, apakah saya mengalami azab? Kita lihat, dalam waktu 1 bulan, apakah Agustan mengalami azab? Hanya beberapa hari setelah dia melakukan hal yang konyol sekali Bapak Ibu, dikarenakan amarah, benci, dendam terhadap saudara kita Tamparagi, akhirnya dia melakukan hal yang tidak pernah dia bayangkan selama ini. Dia ambil cover Alkitab yang katanya dikentutin, dia nantang Yesus. Dia berkata, apakah dalam waktu sebulan Agustan mengalami azab Yesus? Hanya beberapa hari setelah kejadian itu, langsung dia terkapar saudara, tidak sadarkan diri. Akhirnya datanglah teman-temannya mendoakan Agustan atau apalah itu. Akhirnya Agustan hanya bisa terbaring di rumah. Dia menangis, dia minta tolong. Bahkan beberapa hari ini juga kita melihat Agustan mengalami kekecewaan yang sangat besar, yang sangat luar biasa kecewaannya terhadap beberapa oknum ustadz. Dikarenakan ketika dia telepon ustadz, tidak ada ustadz yang peduli kepadanya, tidak ada teman-teman muslim yang care kepadanya. Itu kata dia, padahal kita juga melihat di media sosial ada datang Julius HMC bersama teman-temannya. Bahkan sempat mereka menemani Koh Agustan makan sate. Setelah makan sate kambing, kondisi Koh Agustan semakin gawat. Di saat gawat kondisinya, sakitnya tambah parah, dia teleponlah beberapa temannya yang katanya Ustadz. Lalu pengakuan Agustan tidak ada yang respon. Itu hanya untuk diminta doa, bukan minta uang. Pengakuan Agustan sendiri. Lalu dia begitu kecewa dan sangat kecewa saudaraku. Sampai dia menangis. Dia bilang ada saksinya. Sampai dia katakan istri saya juga sangat kecewa katanya. Lalu apa yang terjadi? Agustan telepon pendeta. Pendeta datang. Padahal saudaraku kita juga melihat di beberapa postingan mana utusan Bang Tamparagi datang menjenguk lalu mendoakan Koh Agustan, sekalipun tidak mau didoakan atau menolak doa daripada utusan Bang Tamparagi. Yang ingin kita sampaikan adalah kenapa Agustan diazab, Tamparagi tidak. Ini yang menjadi pertanyaan saya. Silakan saudara jawab semuanya. Banyak channel-channel saudara kita umat Islam, termasuk ada beberapa ustadz
yang mengulas mengenai Tamparagi. Ada yang berkata Tamparagi sudah meninggal, sudah mati. Kok begitu kejinya fitnah teman-teman kita, saudara ya? Apakah mereka tidak tahu fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan? Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Sementara Bang Tamparagi masih sehat, masih sukacita, masih semangat dalam pelayanan. Ada yang berkata Tamparagi sudah terkapar di rumah sakit. Ada yang berkata Tamparagi sudah kena azab bla 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 bla. Langsung dijawab oleh Tuhan mereka. Itu katanya, saudaraku. Nyatanya bagaimana? Bang Tamparagi masih sehat, bugar. Haleluya. Nah, jadi saya tunggu komentar Bapak Ibu semuanya atau teman-teman dari seberang tanpa perlu menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok. Toh semua kita nantinya apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat masa di dunia ini nanti akan diminta pertanggungjawaban. Ya, ketika kita berhadapan dengan Hakim yang Maha Adil, Dia pertontonkan semua apa yang kita lakukan masa di dunia. Dia perlihatkan semua apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan masa di dunia ini. Di saat-saat kita melihat apa yang diperlihatkan oleh Tuhan, kita tidak bisa berkata apapun, saudara. Ya. Dan khususnya kepada saudara-saudara yang belum bertaubat, alias yang belum murtad, ayo ambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan yang hidup. Tuhan yang telah diimani oleh Bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Bapa Yahweh Bishem Adonai Yeshua HaMashiach. Tuhan yang telah mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tuhan yang telah menjaga, memberkati bangsa Israel. Tuhan yang telah menyelamatkan umat Israel. Tuhan yang telah menyelamatkan kita semuanya lewat karya-karya Adonai Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Bagaimana matinya Dia di atas kayu salib. Untuk apa Dia mati? Ada banyak sekali ajaran-ajaran setelah Injil mengatakan Dia tidak mati di salib. Dia tidak dibunuh dan Dia tidak mati. Saudaraku, Alkitab mencatat dengan jelas, sejarah mencatat dengan jelas, Dia mati untuk kita. Bukan kita mati untuk Dia. Ini kekristenan. Inilah iman kekristenan. Jadi video kali ini, saudaraku, khususnya untuk teman-teman yang belum mengambil keputusan untuk murtad. Ayo murtad. Imani. Di mana Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara harus imani ini. Kalau saudara mau selamat, saudara harus beriman kepada Yesus. Kalau tidak, maka saudara akan mendapatkan hidup yang kekal di neraka. Jalan satu-satunya menuju ke surga itu Yesus Kristus. Dan ini video kali ini khusus untuk mereka yang belum percaya kepada Yesus, yang mengolok-ngolok Yesus, yang menolak ketuhanan Yesus. Ayo ambil keputusan. Selama saudara masih hidup, masih diberikan kesehatan, masih diberikan nafas, masih nyawa di kandung badan, belum ada istilah terlambat untuk bertobat. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara akan selamat. Kalau kami orang Kristen sudah pasti selamat. Kenapa? Karena kami percaya, beriman kepada Dia, dan kami tinggal di dalam firman. Orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, percaya tentang kelahirannya, percaya tentang kematiannya, dan percaya tentang kebangkitannya, lalu tinggal di dalam firman, maka semua orang Kristen yang melakukan itu, yang percaya dan yang tinggal di dalam firman, pasti selamat. Yang pertama, percaya terhadap kelahiran. Yang kedua, percaya kematian. Yang ketiga, percaya kebangkitan. Yang keempat apa? Tinggal di dalam firman, maka pasti selamat. Kalau menolak, tempatnya di neraka. Jadi saya tidak mau penonton semuanya, baik yang membenci Injil Habagen, saudara harus ingat, di luar Yesus Kristus tidak ada kepastian keselamatan. Ya, tidak ada. Tidak ada kepastian keselamatan. Jadi kita sangat bersyukur di mana hari-hari ini
melalui pelayanan kita Bapak Ibu, sudah banyak orang bertobat, orang terbuka, pikiran mereka jernih. Siapa yang menjernihkan? Apakah tim Habaget yang menjernihkan pikiran mata rohani mereka? Tidak. Tetapi yang menjernihkan pikiran hati mereka itu adalah firman. Ketika firman itu masuk, maka cahaya Injil itu menerangi hati dan pikiran orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tim Habaget hanya menjelaskan, menceritakan, mengabarkan, memberitakan. Yang akhirnya 1, 2, 3 mulai banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, beberapa hari ke depan kita ada melakukan pertemuan dengan para pekhadim baru, di mana mereka yang baru bertobat, mereka baru percaya kepada Yesus. Kita adakan di daerah Cilegon, saudara. Ya, di mana tempatnya kita memang rahasiakan, karena orang-orang yang mengikuti pertemuan nantinya beberapa hari ke depan adalah mereka yang baru bertobat. Alamat mereka kita rahasiakan, tempat kita adakan pertemuan kita rahasiakan, karena kita tahu bahwa kita ini adalah minoritas, saudaraku ya, kita minoritas. Nah, jangankan kita publikasikan teman-teman yang baru bertobat, kita yang merayakan Natal saja diganggu, dibubarkan, saudara. Apalagi kalau sempat Habaget bersama dengan teman-teman bikin video di mana orang-orang itu baru bertobat, kita publikasikan, maka goyang Indonesia ini, saudara. Dan kita akan diburu habis-habisan oleh orang-orang yang benci terhadap kita, saudara. Maka Alkitab mengajarkan kepada kita, cerdiklah kamu seperti ular dan tuluslah seperti merpati. Kita tulus melakukan pelayanan. Ada orang yang bertobat 1, 2, 3. Lalu kita juga harus cerdik supaya orang yang baru bertobat ini jangan sampai ketahuan, kecuali nanti iman mereka sudah kuat. Kalau iman mereka sudah kuat, baru saudaraku kita utus mereka ke pelosok-pelosok sehingga mereka juga menghasilkan buah. Jadi berkat-berkat yang saudara kasih selama ini kita bagikan dengan teman-teman pelayanan, sehingga segala kebutuhan di dalam pelayanan bisa tercukupi. Saudaraku, para pencinta Channel Habaget, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya dan menjadi renungan bagi saudara kita Agustan. Kenapa Agustan diazab? Bang tanpa ragi, sehat, bugar. Terima kasih. Assalamualaikum Bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah, Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya, adil salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus itulah doa dan bawa Habaget dalam doa saudara. Terima kasih.